Bapak, Ibu, dan semua saudara dimanapun kau berada, puji Tuhan, Shalom. Pagi hari ini saya akan berbicara kembali, saya akan sampaikan firman Tuhan mengenai Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Selama 2 minggu terakhir kita berbicara mengenai karya Allah Tritunggal. Apa yang Allah Bapa terus lakukan dalam kehidupan setiap kita. Apa yang Dia sudah lakukan dan apa yang terus Dia lakukan. Apa yang Yesus Kristus sudah lakukan dalam kehidupan kita dan sekarang ini Dia terus melakukannya dalam kehidupan kita, dan apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita. Dan ketika saya menyadari ternyata bahkan Allah Tritunggal itu terus bekerja dalam kehidupan saya. Sejujurnya saya tidak pernah merasa seantusias sekarang, sesenang sekarang ketika menyadari bahwa sebetulnya Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus itu secara bersama-sama itu terus bekerja dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Selama 2 minggu kita belajar mengenai karya Allah Tritunggal dalam kehidupan setiap kita. Dan beberapa hari terakhir ketika saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Saya katakan, Tuhan, sejujurnya saya masih belum puas. Saya masih yakin bahwa ada begitu banyak firman dan kebenaran, ada begitu banyak ayat firman Tuhan yang mungkin saya belum menemukannya, tapi saya yakin dalam roh, dalam batin saya, ini masih ada banyak ini ayat-ayat firman Tuhan dan janji Tuhan, itu yang mengungkapkan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu terus bekerja sama dalam kehidupan setiap saya dan saudara. Dan membayangkan itu, saya katakan, Tuhan, tidak ada alasan sedikit pun untuk saya dan saudara gentar. Tidak ada alasan sedikit pun bagi saya dan saudara itu ketakutan dengan situasi zaman seperti ini. Ketika kegelapan dan kekelaman itu menutupi seluruh bumi dan seluruh bangsa-bangsa. Dan Alkitab memang mengatakan bahwa dunia ini ada di bawah si jahat, tapi saya dan saudara adalah berasal dari surga. Kerajaan Allah ada dalam kehidupan saya dan saudara. Kita ini ada di dalam kerajaan Allah, dan memang saya dan saudara secara realita kita ini ada di bawah si jahat, ada di dalam dunia yang dikuasai si jahat, tapi kita ini tidak mengikuti hukum kejahatan itu. Saya dan saudara ada di dalam dunia yang jahat. Mari lihat ayat itu kembali. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Saya ingin saudara menyadari keadaan kita. Saya ingin saudara menyadari situasi yang terjadi, tapi lebih dari itu saya juga ingin saudara menyadari apa yang Yesus sedang lakukan dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan bahwa kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Saudara masih ingat 2 minggu yang lalu dalam Efesus pasal yang pertama dikatakan bahwa Allah itu menetapkan kita, Allah itu merencanakan keselamatan kita sebelum dunia dijadikan. Allah sudah punya rencana keselamatan untuk saudara dan saya. Pak, ayatnya di mana? Mari kita lihat. Saya mau saudara menyadari ini. Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Menyadari akan kebenaran ini akan menolong saudara bahwa saya dan saudara itu tidak sedang terjebak. Kita tidak sedang terjebak pada situasi yang tidak mudah ini. Alkitab mengatakan bahwa di dalam Kristus
Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, lalu dikatakan dunia ini di bawah si jahat. Duluan mana? Duluan rencana Tuhan ketimbang rencana si jahat. Saya masih dengar orang membicarakan mengenai konspirasi elit global lewat vaksin, lewat virus, lewat apapun dan sebagainya. Saya katakan sebelum itu ada Allah sudah punya rencana yang ajaib untuk saya dan saudara. Saya mau saudara menyadari kebenaran ini bahwa sebelum dunia dijadikan, jauh sebelum dunia dijadikan, itu di dalam Kristus Allah telah memilih saya dan saudara supaya kita kudus dan tak bercacat. Ada rencana keselamatan sebelum dunia dijadikan. Dan bersyukurlah. Karena itu saya harus katakan kepada saudara, jangan pernah pusing. Dengan semua isu, dengan semua berita, dengan semua campuran antara hoax dan kebenaran mungkin. Campuran antara hoax dan fakta. Bahwa kita semua sekarang sedang di bawah konspirasi global dan sebagainya. Kita memang hidup di dunia dengan catatan dunia ini di bawah si jahat. Tapi bukan berarti lalu semua konspirasi itu akan menelan kita, itu bukan. Tuhan sebelum semua konspirasi ini terjadi, Tuhan sudah punya rencana kekal yang ajaib. Dan ini rencana dadakan. Dan ujungnya gagal. Ujungnya itu gagal. Tenang aja, nanti minggu depan saya akan bicara bahwa ujungnya semuanya itu gagal. Hanya rencana kekal inilah yang terjadi, dari kekal sampai kepada kekekalan. Tuhan katakan akulah Alfa dan Omega, akulah awal dan akhirnya. Mereka hanya potongan-potongan rencana-rencana jahat yang tidak pernah berhasil. Sepanjang sejarah Alkitab semua rancangan si jahat itu tidak pernah berhasil meskipun sepertinya hampir berhasil. Jadi menyadari apa yang Tuhan lakukan sejak bahkan sebelum dunia dijadikan. Saya berharap ini akan menjadi rema dalam kehidupan saudara. Sehingga ketika saudara menghadapi semua keadaan ini, saudara kembali, oh aku ada di dalam rencana kekal Bapa. Aku ada di dalam rencana kekal Tuhan bahkan sebelum dunia dijadikan. Sehingga setiap kali saudara itu bukan korban keadaan. Jangan posisikan saya dan saudara sebagai korban keadaan. Saya dan saudara akan keluar sebagai pemenang. Bahkan posisi kita adalah lebih daripada pemenang. Karena semua si jahat tadi adalah musuh yang sudah dikalahkan. Berkali-kali Alkitab mengatakan bahwa Tuhanlah yang berperang bagi kita. Saudara dan saya tidak perlu melakukan peperangan apapun. Peperangan kita itu begini loh, percaya atau tidak? Yang kita lakukan adalah menyatakan kemenangan Kristus di mana-mana, menyatakan kemenangan Kristus atas pekerjaanmu, atas sakit penyakitmu, atas daerahmu, karena semua adalah musuh yang sudah dikalahkan. Si jahat itu adalah musuh yang sudah dikalahkan, dan peperangan itu adalah milik Tuhan. Dikatakan ketika dia bangkit dari maut, dia mengalahkan akan maut. Dia mengalahkan akan maut. Peperangan saudara di sini. Percaya tidak, nah itu perangmu. Itu perang. Kepada semua penghulu udara. Kepada semua penguasa. Kepada semua roh. Saudara hanya perlu katakan, kemenangan Kristus sudah mengalahkan akan kamu. Itulah faktanya. Itulah faktanya yang ada di dalam Alkitab. Kemenangan Kristus. Kemana-mana kita selalu menyatakan kemenangan Kristus. Ke daerah manapun. Situasi apapun yang saya dan saudara hadapi.
Oh Pak, tempat ini angker, tempat ini jahat, tempat ini bermasalah dan sebagainya. Saudara datang dan nyatakan kemenangan Kristus di tempat itu. Pak, ini keluarga terkena kutuk, Pak, ini keluarga terikat dengan kuasa kegelapan. Saudara menyatakan kemenangan Kristus dan kau usir semua roh jahat itu. Itulah faktanya. Ketika Yesus bangkit dari maut, itu dia katakan dia mengalahkan maut. Dan maut itu adalah bicara mengenai semua, menggambarkan kuasa yang paling jahat daripada si jahat, itu maut. Yang terbesar dan paling jahat daripada si jahat itu maut. Dan dikatakan Yesus sudah mengalahkan itu, otomatis semua antek-anteknya juga sudah kalah. Karena itulah Alkitab mengatakan pedang roh itu adalah firman. Ketika saudara mengucapkan kemenangan Kristus atas semua situasi. Saudara ketemu dengan satu keluarga, Pak, ini mengalami kutuk. Saudara nyatakan bahwa Yesus sudah mati bagi engkau. Yesus sudah mengalahkan semua kutuk, sudah ditanggung di kayu salib. Saudara menyatakan mengalahkan itu semua dengan kebenaran firman Tuhan dan menyatakan kemenangan Kristus dalam kehidupannya. Bahkan dikatakan sebelum dunia dijadikan, dia sudah punya rencana. Lalu ada rencana si jahat. Rencana si jahat tidak bisa mengubah dan tidak bisa mengalahkan karena pada dasarnya ketika Yesus bangkit dari maut, si jahat ini juga sudah dikalahkan. Saya berharap saudara akan menangkap kebenaran firman Tuhan ini. Kembali kepada Efesus pasal yang pertama ayat yang 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Bahwa dunia ini di bawah kuasa si jahat. Ya. Dunia ini di bawah kuasa si jahat. Tapi sebelum ini terjadi, saya dan saudara berasal dari Allah. Loh, dari Allah dari mana? Sebelum dunia dijadikan, bahkan sebelum si jahat punya rencana. Sebelum si jahat punya rencana, Tuhan sudah punya rencana. Makanya dikatakan, saya dan saudara itu berasal dari Allah, bukan berasal dari si jahat. Mari lihat tadi kembali, 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Kita tahu kita berasal dari Allah. Lupa kapan? Sebelum dunia dijadikan. Tuhan sudah punya planning, rencana keselamatan untuk saya dan saudara. Sebelum dunia dijadikan. Sebelum si jahat punya rencana. Saudara mengerti ini? Allah kita adalah Allah yang kekal. Allah yang maha tahu, si jahat tidak bisa menandinginya. Kita berasal daripada Allah. Kapan? Sebelum dunia dijadikan. Tuhan mau menyelamatkan saudara. Saudara sudah ada di dalam kitab penetapannya. Lalu si jahat punya rencana. Kita sudah ada di dalam Allah sendiri. Kita berasal daripada Allah. Memang dunia ini di bawah si jahat. Tapi kita tidak termasuk di dalamnya. Kita ada di dalam kuasa kerajaan surga.